Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kita yang luar biasa ini ya, di semester yang kedua kita masih dipertemukan kembali di dalam pembelajaran tahsin kita. Dan insyaallah di semester ini akan menjadi penentu kalian apakah selama kita pelajaran ini ilmu-ilmu yang sudah kakak sharingkan ini bisa diserap oleh adik-adik semua ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya di akhirat kelak yang akan senantiasa bersama beliau. Allahumma amin. Ya, sebelum kakak mulai, bagaimana selama liburannya di semester 1? Apakah interaksinya dengan Al-Quran senantiasa terjaga? Atau ketika liburan fokusnya untuk liburan saja ya, tanpa membuka mushaf ya. Ini kembali kepada masing-masing pribadi ya. Ibarat sebuah pisau yang sudah kakak katakan, bahwasanya ketika pisau itu senantiasa untuk diasah, maka dia akan senantiasa tajam dan akan bisa berguna untuk digunakan seperti itu. Sama halnya juga dengan Al-Quran. Ketika kita jarang untuk membacanya, kemudian memurojaahnya, maka walaupun di semester 1 kita sudah cukup intens ya dalam pembelajaran tahsin kita, namun menurut kakak itu kurang efektif karena tidak dibarengi dengan rutinitas atau kegiatan secara istiqomah, secara mandiri di rumah. Oleh karena itu kakak sarankan untuk senantiasa istiqomah walaupun satu ayat selalu dipelajari, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, agar kelak Al-Quran ini juga nantinya akan menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Baiklah, tidak terlalu panjang lebar, langsung saja pada pertemuan kita kali ini. Langsung saja kakak akan men-sharingkan materi selanjutnya yang mengikuti dari silabus yang sudah ada ya. Bahwasanya pada kesempatan yang luar biasa ini kita akan sama-sama mempelajari atau sharing terkait hukum tajwid tentang mad. Apa sih mad itu ya? Jadi mad adalah salah satu atau bisa dikatakan adalah tanda bacaan panjang pada setiap ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi ada kalanya huruf hijaiyah itu jika diberikan tanda mad maka dia wajib untuk panjang. Ada berapa macam sih mad itu? Ya, mad ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah mad far'i ya. Mohon maaf, yang pertama kita ke A dulu saja ya. Ke A dulu. Oke, yang pertama adalah mad asli, betul sekali. Mad asli atau mad tobi'i yang sering kita kenal dengan mad tobi'i adalah panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Untuk bermudah sekitar dua ketukan. Ya, di sini jika ditanya tentang mad far'i atau mad asli, maka terbagi menjadi beberapa ya. Di sini ada 3. Yang pertama, ketika huruf hijaiyah diawali dengan harokat fathah ya, fathah. Kemudian yang kedua adalah ketika huruf-huruf hijaiyah diawali dengan huruf yang berharokat kasroh, maka huruf keduanya pasti itu akan berharokat sukun ya. Sedangkan untuk fathah tadi alif seperti itu ya. Itu sudah pasangannya, rumusannya ya, rumusnya ya. Dan yang terakhir yang ketiga adalah ketika huruf hijaiyah ini berharokat dhammah, maka pasangannya adalah senantiasa huruf yang berharokat sukun pula ya. Jadi ketika harokat fathah maka wajib untuk dibaca A ya. Harus posisi makhrijul huruf mulut adalah dibuka. Sedangkan huruf kasroh maka dia harus senyum ya. I seperti itu. Dan kemudian huruf dhammah dia harus wajib monyong atau mencucu ya. U seperti itu. Oke. Yang kedua, ini nanti akan kita bahas juga tentang mad far'i. Nah, mad far'i ini sendiri adalah
semua bacaan mat ya, selain mat asli. Jadi macamnya ada sekitar 14. Nanti kita akan bedah semua. Untuk itu yang pertama kita sama-sama membahas untuk mat asli yang sangat sering sekali kita temui di dalam bacaan-bacaan Al-Quran. Yang pertama adalah mat asli atau mat tabi'i yang berharokat fathah ya, yang berharokat di atas. Maka cara bacanya harus berapa tadi? Satu alif atau dua harokat. Untuk mudahnya kita pakai dua ketukan. Contohnya di sini ba ya, ta, kha, so. Untuk penerapannya di dalam beberapa potongan kata, iyaka ya. Jadi iyaka ya. Yang ketiga itu sudah ke huruf berikutnya. Iyaka ya. Kemudian selanjutnya sirato ya. Untuk memudahkannya adalah tips dari kakak adalah senantiasa seperti di ayun. Sirato ya. Maliki, dua ketukan ya, seperti itu. Seperti itu juga dengan huruf hijaiyah yang diawali dengan huruf kasroh. Maka dia harus tersenyum ya. Contohnya di sini adalah fi, li, dan ni ya. Contohnya saja di sini. Perhatikan yazidu, alladzina ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan huruf yang diawali dengan huruf dhammah ya. Contohnya di sini adalah tu, bu ya. Dua ketukan, satu alif atau dua harokat ya. Contohnya di sini dalam penempatan ayatnya al-maghdubi ya, seperti diayunkan saja. Sudurikum. Kemudian lam yulad. Jadi seperti diayunkan lam yulad. Insyaallah dengan cara diayunkan seperti itu kita akan dapat satu alif, dua harokat atau dua ketukan. Akan lebih mudah metodenya ya. Seperti itu. Nah, itu saja terkait tentang mat tobi atau mat asli ya. Insyaallah sudah kalian fahami dan sering kalian temukan di dalam Al-Quran, sehingga kalian cukup mudah untuk menemukannya ya. Kemudian kita akan ke mat berikutnya, atau mat yang kedua adalah mat far'i ya. Di sini terbagi menjadi 14 ya. Untuk pertemuan kita kali ini kita tidak usah terlalu banyak ya. Cukup sedikit namun istiqomah dan nanti bisa langsung diimplementasikan dalam membaca Al-Quran ya. Yang pertama adalah mat wajib muttasil ya. Apa sih mat wajib muttasil? Itu adalah ketika bertemunya huruf mat dengan hamzah dalam satu kata ya. Ingat, bertemunya hamzah dalam satu kata, maka dia wajib panjangnya adalah 4 sampai 5 harokat. Kalau dalam ketukan sekitar kalau harokat ya, ini panjang 4 sampai 5 ini bisa dikatakan 2 alif atau 2,5 alif ya. Kalau dalam ketukan ya sekitar ya boleh 4, boleh pakai 5 ya, boleh 4 atau pakai 5 ketukan. Kita langsung contohkan saja ya, fokus pada ini ya. Jadi tadi apa pengertiannya? Bertemunya huruf mat dengan hamzah ya. Jadi ini adalah mat ya, matnya, mat wajib mutasil. Ingat seperti bendera ya untuk memudahkannya. Bertemu dengan hamzah dalam satu kata ya. Ini adalah hamzah ya, dan dia di dalam satu kata. Ja'a dalam bahasa Arabnya kan bertemu ya, dan ini masih terkait satu huruf. Maka dia wajib hukumnya adalah mat wajib mutasil sepanjang 4 sampai 5 harokat atau ketukan. Mari kita praktikkan. Idza jaa nasrullahi wal fath ya. Kalau kakak untuk mencari amannya sih kakak ambil rata 5 harokat saja ya. Sebetulnya boleh juga dengan 4 ya. Tapi bagus juga dengan kita maksimalkan ya, karena
tolerannya 4 sampai 5. Kakak pakai 5. Kalau umpamanya adik-adik kurang kuat di nafasnya boleh pakai 4. Tapi jangan 3 ya, jangan 3 ketukan atau 2 ketukan. 2 ketukan sudah termasuk mad, betul, mad tabi'i ya. Mari selanjutnya kita baca lagi, perhatikan pada mad wajib mutasilnya juga dan hukum-hukum yang lain ya. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Seperti itu ya. Oke, kita acak saja ya. Acak saja. Oke, ini yang terakhir ya. Perhatikan pada tasya'nya ya, karena ini adalah mad wajib mutasil. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya. Kita harus tetap ingat tadi ya, mad yang sebelum kita pelajari adalah mad apa? Mad wajib atau mad asli ya. Di sini mad asli ya. Maka tidak boleh terlalu panjang. Wa ma tidak boleh ya. Ingat, di sini adalah mad wajib cukup 2 ketukan. Caranya diayunkan. Wa ma tasya'una ya. Di sini juga mad wajib. Seperti itu ya. Untuk contoh yang lainnya nanti adik-adik semua bisa coba dibaca. Ya, bisa nanti diulang-ulang di rumah. Selanjutnya kita akan membahas tentang mad jaiz munfasil. Apa sih mad jaiz munfasil ini? Ya, adalah bertemunya huruf mad dengan hamzah yang berharokat ya, namun di suatu kata yang lain ya. Jadi ini tidak dalam satu kata, berbeda dengan tadi mad wajib muttasil ya. Contohnya saja ini ya. Huda au ya. Dia tidak berada dalam satu kata ya. Huda petunjuk, au-nya sudah lain lagi ya. Ini hamzahnya atau alif ya. Nah, panjangnya bagaimana? Terkait untuk mad jaiz munfasil ya. Boleh 4, boleh 5, bahkan boleh 2. Intinya adalah istiqomah adik-adik semua ya. Umpamanya nih kita menggunakan yang 2. Contohnya ya. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Nah, ini artinya ketika sebetulnya harus berhenti ya, tapi kita wasolkan boleh untuk pembelajaran. Itu contohnya ketika kita menggunakan 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif ya. Jadi harus istiqomah. Untuk selanjutnya juga harus seperti itu. Tidak boleh nanti yang awalnya 2 harokat huda, kemudian di sini nanti dia 4 atau 5 ya. Contohnya 'alal huda au amara bittaqwa alladzi itu tidak boleh ya. Harus istiqomah jika menggunakan 2 terus sampai nanti shadaqallahul azim. Kalau 4 terus, kalau 5 terus ya. Kalau kakak cenderung menggunakan 5 ya. Oke. Selanjutnya coba kakak contohkan sekali lagi ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Terkait hukum-hukum yang lain sepertinya sudah kakak jelaskan kemarin pada semester 1 ya. Pada kali ini kita lebih fokus pada mad. Oke, jadi kalau kakak menggunakan 5 ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 5. Oke, contoh yang terakhir perhatikan. Ya, fokus pada ini. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ya, seperti itu ya. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 5. Oke. Selanjutnya adalah mad lazim kilmi mutsaqqal ya. Bisa juga disebut biasanya ya, mungkin adik-adik pernah dengar mad lazim mutsaqqal kilmi, sama saja ya istilahnya. Adalah ketika bertemunya huruf mad dengan huruf bertasydid
dalam satu kata ya. Maka panjangnya ini wajib harus 6 harokat atau 6 ketukan atau 3 alif ya. Contohnya sini ya. Tusyakuna ya. Kemudian ini dabbah ya. Atau dabbatin. Yang terakhir at-tammatu ya. Seperti itu. Maka wajib harus 6 harokat ya. Bertemunya ya huruf mad dengan huruf bertasydid dalam satu kata ya. Jadi di sini ada mad ya, di sini mad ya atau tanda panjang, dan huruf yang diberi mad ini dia ada syiddahnya, ada tasydidnya, maka itulah yang disebut dengan mad lazim kilmi mutsaqqal, teman-teman ya. Seperti itu. Contoh yang lain adalah ini ya. Oke, seperti itu. Nah, boleh di dalamnya ya. Boleh juga setelah. Intinya di sini bertemunya huruf mad dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Dia masih dalam satu kata ya, hammatan ya. Jadi tidak melulu di dalam huruf tersebut harus berharokat tasydid ya. Bisa jadi ketika di sini madnya, kemudian huruf berikutnya adalah baru diberi tasydid. Intinya tetap dalam satu kata. Oke, contoh yang terakhir kakak contohkan di sini ya. Perhatikan untuk mad tadi ya, kilmi mutsaqqal ya. Perhatikan. Was-saffati saffa ya. Seperti itu. Yang terakhir, perhatikan di sini ya. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun ya. Perhatikan di sini ya. Ini apa yang pertama tadi? Mad wajib mutasil ya, karena bertemu alif ya. Seperti itu ya. Tetap intinya harus fokus pada hukum-hukum yang sudah kita baca tadi. Oke. Selanjutnya kita akan ke mad far'i ya. Mad far'nya adalah bertemunya dua hamzah, yang kesatuannya hamzah istifham dan yang kedua hamzah wasal pada alif lam ma'rifat ya. Panjangnya 6 harokat seperti ini ya. Dia hamzahnya istifham dan hamzah wasal di sini ya, alif lam di sini langsung dia wasal ya. Maka dia wajib 6 harokat atau 3 alif atau 6 ketukan sama ya. Seperti yang tadi, cuma yang tadi kan mad lazim kilmi mutsaqqal ya, beda kasusnya ya. Oke, langsung saja kita praktekkan, fokus pada mad farq di sini ya. Wa minal ma'zis naini qul adzakaraini harrama amil unthayain ya. Maka perhatikan ya, ketika seperti ini dia panjangnya itu 6 ketukan ya. Intinya sih untuk membedakan ya, untuk membedakan mad tadi mad jaiz, kemudian mad wajib ya. Ini kita harus memahami kaidahnya ya. Kita harus memahami kaidahnya. Seperti itu. Kaidah-kaidah bagaimana dia nanti disebut mad wajib mutasil, kemudian mad fard, mad lazim kilmi mutsaqqal. Kita harus memahami konsepnya ya. Oke, kembali ke mad farq ya. Ingat, ketika bertemunya dua hamzah, di sini ada hamzah dan di sini hamzah ya. Contoh yang lain, oke. Bertemunya dua hamzah, yang kesatunya istifham ya. Pada alif lam ma'rifat ya. Di sini alif lam ma'rifat di sini maksudnya ya. Ini alif lam ma'rifat, nanti akan kita pelajari terkait alif lam tebal dan tipis ya. Intinya selalu dia pada alif lam ma'rifat dan bertemunya dua hamzah ya. Ini hamzah dan ini juga hamzah. Oke.
Perhatikan di sini, kakak akan contohkan sekali lagi. Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan berlanjut ke sepertinya sudah sampai 5 ya. Jadi cukup sampai di sini saja. Menurut kakak sudah cukup. Menurut kakak sudah insya Allah dapat difahami, tidak usah terlalu banyak. Yang penting dapat difahami dan nanti langsung bisa kita praktekkan di dalam tugas ataupun sebelum itu nanti kita adakan evaluasi sebelum nanti pengiriman tugas ya. Apabila kurang paham nanti bisa kita diskusikan lagi di dalam chat WhatsApp grup kita. Dan intinya terus belajar. Jika masih merasa bingung, maka dengan bertanyalah itu akan jauh lebih efektif untuk bisa memberikan pemahaman kepada adik-adik semua. Boleh sharing juga kepada teman-teman yang lain, kepada teman yang mungkin lebih menguasai terkait hukum tajwid, boleh juga langsung dengan kakak sendiri. Insyaallah akan kakak jelaskan dan akan kakak berikan jawaban semampu yang kakak bisa berikan ya. Mungkin itu saja. Terus semangat dan terus dipelajari Al-Qur'annya ya. Terus pelajari walaupun satu ayat. Ini saja yang bisa kakak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.